Nah, ketika dia laporkan dan ternyata asli, masih juga nggak percaya. Kan memang dasar, memang manusia kardus gitu loh menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Perisai Politik. Sahabat-sahabat sekalian, setelah Ibu Irma Suryani mengatakan bahwa Roy CS ini atau Roy Suryo CS ini adalah pengkhianat bangsa, mereka adalah orang yang tidak bermoral. Bagaimana mungkin seorang Roy Suryo berbicara soal moral sedangkan urusan panci saja itu sudah tidak memiliki moral. Lagi-lagi ada pernyataan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Irma Suryani Chaniago atas tuduhan yang dilontarkan oleh Roy Suryo CS kepada Bapak Joko Widodo yang kemudian mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah ijazah palsu, padahal sebenarnya menjadi tugas mereka ketika mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah palsu, maka mereka pasti memiliki perbandingan atau memiliki data ijazah Bapak Jokowi yang kemudian dianggapnya palsu, bukan sumber yang didownload dari internet. Dan pernyataan yang kali ini disampaikan oleh Ibu Irma Suryani Chaniago memang sangat luar biasa, dan bahkan mengatakan bahwa Roy Suryo CS ini adalah manusia kardus. Waduh, ini sangat luar biasa statement yang kemudian disampaikan oleh Ibu Irma Suryani Chaniago, dan semoga menjadi pencerahan bagi seluruh rakyat Indonesia agar tidak dengan mudah mempercayai isu-isu ataupun framing-framing yang kemudian dibangun ataupun dilontarkan oleh para barisan pembenci pemerintahan yang selama ini sibuk nyinyir, sibuk pesimis, dan juga menyerang pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Bapak Joko Widodo. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mengajak kepada sahabat-sahabat untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan tak perlu berlama-lama, kita simak videonya berikut ini. Kan gini Bang, saya tuh mau ketawa takut ada yang marah gitu ya. Jadi gini, saya sebagai anggota DPR RI mau menjadi anggota DPR itu saya diwajibkan menyerahkan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir basah. Betul. Ditandatangani dan dilegalisir basah. Ya kan? Kemudian mendapatkan juga persetujuan dari pengadilan dan lain sebagainya. Apalagi yang mau jadi presiden. Gitu loh. Kan gitu. Nah, yang bisa menyatakan ini palsu atau tidak palsu sebenarnya institusinya bukan polisi, tapi UGM, yang mengeluarkan. Fakultas yang mengeluarkan. Kenapa kita lari kemana-mana? Kalau fakultasnya atau universitasnya sudah menyampaikan secara tegas dan bahkan mau menjadi saksi, kok masih ribut gitu, masih diperdebatkan. Ini maunya apa gitu? Kan berarti mereka memaksakan kehendak. Oke, ke Polri, sudah ke Polri. Masih nggak mau pula, nggak mau juga. Nggak mengakuin juga. Nggak ngakuin juga. Mau ke negara lain. Kok menghina negara sendiri? Apa urusannya Singapura dengan kita? Kan kurang ajar gitu loh. Kedaulatan negara mereka lecehkan. Nah, kedaulatan negara bangsa dan negara Kak Irma ini kan representasi dari salah satu partai yang ada di Senayan, Partai Nasdem, ya kan. Sikapnya jelas gitu loh. Jelas. Tapi kenapa partai-partai yang lain, ya ini kan sudah menyangkut kedaulatan ini Kak Irma, kok diam gitu loh. Ini kan bukan lagi persoalan yang semua orang bisa saling advantage di sini dalam persoalan ini ya kan, gitu loh. Tapi ketika sudah menyangkut kepentingan negara, kepentingan nasionalisme kita, tidak mengakui institusi resmi negara, lebih mengakui institusi di negara lain. Ini kan bukan persoalan kepentingan lagi, ini udah kepentingan nasionalisme. Tapi kok partai-partai besar yang lain juga termasuk partainya Presiden Gerindra juga tidak bereaksi. Sebenarnya Habibur Rahman dari Gerindra juga sudah bicara. Sebenarnya partai-partai lain juga sudah bicara sih Bang. Cuman kan mereka sebenarnya udah males aja ngeladenin males ngeladenin orang-orang recehan kayak gini sebenarnya gitu loh. Bukan persoalan udahlah ngapain sih diladenin gitu loh. Sampai sudah pada fase itu sebenarnya gitu. Nah,
Saya mau kasih tahu ya kepada pemirsa di seluruh Indonesia. Saya bertemu dengan Pak Jokowi. Terus terang saya sampaikan, waktu itu saya mampir ke Solo dan saya kepingin tahu apakah benar orang-orang yang datang ke sana itu dimobilisasi atau tidak. Saya datang ke sana, kemudian saya bertanya-tanya dengan orang yang datang, sesama yang datang. Mereka bilang bahwa mereka nggak ada, mereka itu mau ke Jogja, mau ke Solo, mau kemana, mampirlah di tempat Pak Jokowi mau minta foto. Ada juga yang memang datang langsung khusus mau ketemu Pak Jokowi mau minta foto. Itu yang dilakukan. Maka kemudian saya teleponlah sama sekretaris pribadinya Pak Jokowi. Saya bilang saya mau ketemu Bapak, kira-kira Bapak ada waktu nggak ya, saya mau menghadap gitu. Saya mau ketemu, mau sowan. Nah, disampaikanlah ke Pak Jokowi, oh ada Mbak kebetulan gitu kan. Akhirnya saya masuk. Padahal saya mantan juru bicara loh. Ya kan? Saya masih minta izin. Ada waktu nggak? Boleh nggak? Kan gitu. Akhirnya saya datang dan bertemulah dengan beliau. Saya bicara dengan beliau. Saya bilang, Pak Jokowi, kok Bapak nih saya nggak ngerti sesabar apa Bapak. Saya bilang kan sampai Bapak diperlakukan begini. Ya membunuh karakter Bapak. Bapak dibilangin anak PKI, orang tuanya PKI, Jokodok dan segala macam. Bapak diam. Saya bilang, dulu waktu saya masih Bapak masih presiden, saya pernah ketemu Bapak juga dan saya bilang hal yang sama. Bapak bilang, udahlah rapopo, itu urusan Mbak Irma aja yang jawab, saya nggak usah jawab, saya kerja aja. Itu jawaban Bapak waktu itu. Sekarang Bapak udah nggak jadi presiden kan, saya bilang. Tapi Bapak masih bilang biarin aja. Menurut saya ini nggak benar juga Pak. Bapak harus bicara. Dia jawab apa lagi? Bilang gini, Mbak Irma, kalau nanti mereka menganiaya fisik, ya menyentuh fisik saya, istri saya, anak saya, atau melempari rumah saya sama batu, saya laporin ke polisi. Baru saya laporin, dia bilang. Tapi semasi mereka nggak menyentuh fisik saya, anak saya, istri saya, dan rumah saya nggak akan laporin, biarin aja. Biar Tuhan yang menjawab. Itu kata beliau, ya kan waktu itu. Terus saya bilang, Pak, nggak bisa begitu juga Pak, karena ini udah keterlaluan. Bapak dulu nggak mau laporin, sekarang Bapak sudah jadi, Bapak juga masih tetap nggak mau laporin. Nah ketika kemudian beliau laporin, saya tanya lagi, kenapa sekarang Bapak laporin? Iya, padahal kan belum ada yang menyentuh fisik juga belum ada ya. Kenapa sekarang Bapak laporin? Beliau jawab lagi, Mbak, ini sudah keterlaluan, sangat keterlaluan, menjelekkan saya sejelek-jeleknya. Ini sudah sangat keterlaluan. Saya sudah nggak bisa lagi diam. Kenapa saya sekarang bereaksi? Karena saya sekarang rakyat biasa. Kata dia, bukan lagi pejabat. Sekarang saya mau laporkan. Karena kalau dulu waktu saya menjabat sebagai presiden saya laporkan, kalaupun saya menang, pasti mereka akan tuduh lagi bahwa saya menggunakan kekuasaan. Nah sekarang saya masih sudah sebagai anggota rakyat biasa, maka saya ingin laporkan. Nah ketika dia laporkan dan ternyata asli, masih juga nggak percaya kan, memang memang manusia kardus gitu loh menurut saya. Jadi memang manusia kardus. Mereka ingin bikin kacau aja. Emang bikin kacau. Kalau tadi Kak Irma mengistilahkan tuh mereka tuh pengkhianat. Bayangin Jokowi dibilang apa namanya sama Rocky Gerung dibilang apa namanya presiden tolol, apa namanya itu? Bangsa tolol. Bangsa tolol. Bajingan tolol. Dia juga ngomongin Prabowo seperti itu kan. Sampai kemudian Prabowo marah dan disindir bahwa akademisi harusnya nggak boleh begini. Mana ada juga sih Bang akademisi yang ngomong, mohon maaf ya, ngomong kotor di iNews itu. Ya kan, ngomong, aduh saya sendiri nggak sanggup ngomong begitu. Orang berhubungan intim dibilang ngomong dengan cara yang kasar seperti itu. Menurut saya itu bukan akademisi. Kalau akademisi nggak akan keluar dari mulutnya bahasa seperti itu. Nah orang-orang seperti ini harusnya tuh sadar dirilah ya. Bangsa ini sedang mengalami situasi yang tidak baik-baik saja. Kondisi ekonomi dunia sedang amburadul. Bukan cuma kita loh. Saya kemarin waktu saya pulang dari Jerman, itu mereka Jerman tuh lagi demo. Demo kenapa? Demo banyak imigran yang datang ke Jerman sehingga ekonomi Jerman tuh makin jatuh. Sudah jatuh,
ekonomi Jerman karena mahalnya gas ya yang harusnya diambil dapat dari Rusia, kemudian dia beli tempat lain, itu sudah menaikkan harga, kemudian ekonomi Jerman juga turun, tiba-tiba juga imigrannya makin banyak datang dan membebani negara, mereka demo gitu ya. Jerman juga negara sedang tidak baik-baik saja, bukan cuma Indonesia. Jadi so what gitu. Harusnya kita sebagai anak bangsa gitu ya, apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini sekecil apapun gitu, ya harusnya kita lakukan untuk ikut ya memperbaiki negara ini agar bisa mencapai Indonesia emas gitu. Sangat berat ujian kesabaran yang kemudian dihadapi oleh seorang Joko Widodo yang notabene sebagai mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7, di mana hari ini beliau dituduh dengan tuduhan menggunakan ijazah palsu saat menjadi calon wali kota Solo, menjadi calon gubernur, dan bahkan menjadi presiden 2 periode. Akan tetapi Bapak Jokowi ketika itu selalu sabar, dan tidak hanya itu. Pak Jokowi juga pernah dituduh sebagai anak PKI, dihina, dicaci, bahkan dikatakan sebagai Jokodok. Akan tetapi Bapak Jokowi masih tetap sabar. Dan di akhir Bapak Jokowi pernah mengeluarkan statement yang sangat menohok dengan mengatakan bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan kali ini ketika misalnya Bapak Jokowi memilih jalan untuk kemudian melaporkan para gerombolan pemburu ijazah palsu Bapak Joko Widodo atau yang diberi gelar oleh Ibu Irma Suryani Chaniago sebagai manusia kardus, manusia yang memaksakan kehendak, Roy Suryo CS adalah seorang pengkhianat dan juga pembuat gaduh di Republik Indonesia ini, saya kira itu menjadi hal yang wajar, dan memang selayaknya Roy Suryo beserta kawan-kawannya, beserta gerombolannya itu memang layak untuk mendapatkan hukuman berat, penjara. Baik, sahabat-sahabat sekalian, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.